Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijati wa asiri sari fi jami asma'i wa sifatih. Di sini saya akan menceritakan hikayat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam setelah dibuat lapang dalam dunianya dan dia telah memerintah manusia, jin, binatang-binatang, dan bangsa burung, bahkan memerintah angin, maka dirinya telah merasa mulia. Lalu dia meminta izin kepada Tuhannya dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku agar aku memberi rezeki semua makhluk yang mendapat rezeki dalam 1 tahun penuh." Allah menurunkan wahyu kepadanya, "Engkau tidak akan mampu." Berkatalah Nabi Sulaiman, "Ya Tuhanku, izinkanlah kepadaku sehari saja." Maka Allah pun mengizinkannya sehari. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan manusia dan jin untuk mengumpulkan semua orang yang ada di bumi. Dia pun memerintahkan memasak semua yang dapat dimasak dan dihadirkan semua yang dapat dihadirkan. Maka dimasaklah dan dihadirkan selama 40 hari. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin Sabah agar tidak bertiup di atas makanan-makanan yang telah dimasak, agar tidak membuatnya busuk. Dia pun memerintahkan agar makanan-makanan itu diatur dalam sebuah padang yang luas. Makanan itu panjangnya jarak 1 bulan perjalanan dan lebarnya pun seukuran itu. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Siapakah yang engkau mulai dari makhluk-makhluk ini?" Dia menjawab, "Penghuni daratan dan lautan." Maka Allah memerintahkan ikan besar dari lautan yang luas supaya datang memenuhi undangan Nabi Sulaiman. Ikan besar pun menyumbulkan kepalanya dan maju ke arah hidangan. Dia berkata, "Hai Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan rezekiku hari ini dalam tanggunganmu." Nabi Sulaiman berkata, "Ambillah makanan itu." Maka mulailah ikan besar itu. Belum selesai sesaat sehingga ikan itu telah menelan seluruh persediaan yang ada. Kemudian ikan itu memanggil, "Hai Nabi Sulaiman, kenyangkanlah aku, karena aku masih lapar." Nabi Sulaiman pun berkata, "Apakah engkau belum kenyang?" Ikan besar itu berkata, "Sampai sekarang belum kenyang aku." Maka ketika itulah Nabi Sulaiman menjatuhkan diri bersujud dan berkata, "Maha suci Tuhan yang menanggung rezeki setiap orang yang diberi rezeki dengan tanpa dia sadari." Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada seekor semut, "Berapakah rezekimu dalam setahun?" Semut menjawab, "Sebutir biji gandum." Maka Nabi Sulaiman pun meletakkan semut itu ke dalam sebuah botol dan meletakkan bersamanya sebutir biji gandum, serta menutup mulut botol itu.
Ketika genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka mulut botol dan ternyata semut itu hanya makan setengah biji gandum. Berkatalah Nabi Sulaiman, "Mengapa tidak engkau makan setengah biji yang lain?" Semut pun menjawab, "Karena tawakalku selalu kepada Allah, maka aku makan sebutir biji. Sebab Allah tidak akan lupa kepadaku. Tetapi setelah tawakalku sekarang kepadamu di dalam botol, maka aku pun meninggalkan setengahnya. Aku berkata dalam hati, jika Nabi Sulaiman lupa kepadaku, dalam tahun ini aku akan dapat makan setengah yang lain pada tahun berikutnya." Dalam sebuah Al-Khabar disebutkan, apabila seorang hamba telah bertindak dalam nazar atau menghadapi maut, diserulah malaikat maut, "Biarkan dia sehingga dia dapat beristirahat." Ketika ruh telah sampai ke dada, berkatalah seruan itu, "Biarkanlah dia sehingga dia dapat beristirahat." Dan ketika ruh itu sampai pada kerongkongan, datanglah kepada malaikat itu sebuah seruan, "Biarkanlah dia sehingga semua anggota berpamitan atau mengucapkan perpisahan satu dengan yang lain." Maka berpamitlah sebelah mata kepada mata yang lain. Berkatalah mata itu, "Assalamualaikum ila yaumil qiyamah." Artinya, kesejahteraan semoga tetap padamu sampai hari kiamat. Demikian pula kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kaki, serta berpamitlah ruh kepada badan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai iman berpamit kepada lidah dan ma'rifat berpamit kepada hati. Tinggallah kedua tangan tidak bergerak, kedua kaki tidak memiliki gerakan lagi, kedua mata tidak memiliki pandangan lagi, kedua telinga tidak memiliki pendengaran lagi, dan tubuh tidak bernyawa lagi. Seandainya hati tinggal tanpa ma'rifat, lalu bagaimana keadaan seseorang hamba di liang lahatnya? Dia tidak lagi dapat melihat seseorang, tidak pula bapak, ibu, anak-anak, kawan, tilam atau kasur, tidak saudara, dan tidak pula tabir. Lalu dia pun tidak dapat melihat Tuhan yang Maha Pemurah. Akhirnya, merugilah dia dengan kerugian besar. Dan disebutkan dalam Al-Khabar lagi, sesungguhnya malaikat maut itu apabila hendak mencabut ruh, berkatalah seorang hamba, "Aku tidak akan memberikan kepadamu selagi engkau tidak diperintahkan untuk itu." Malaikat maut berkata, "Tuhanku telah memerintahkan untuk itu." Tetapi ruh itu minta kepada malaikat maut tanda bukti dan petunjuknya. Berkatalah ruh, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku ke dalam tubuhku, sedang engkau tidak bersamaku saat itu. Lalu sekarang engkau hendak mengambilku." Kembalilah malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Sungguhnya hambamu Fulan berkata begini dan begini, dan meminta bukti." Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Benarlah ruh hambaku itu. Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah sebuah apel yang di sana terdapat tandaku itu, serta perlihatkan tanda itu kepada ruhnya." Lalu pergilah malaikat maut dan mengambil apel tersebut yang bertuliskan
Bismillahirrahmanirrahim. Diperlihatkannya lah apel itu kepadanya. Setelah ruh hamba itu melihatnya, keluarlah dia dengan bersemangat. Ruh seorang mukmin tidak akan keluar kecuali dia telah melihat tempatnya di surga. Lalu dia tidak lagi memandang kedua orang tuanya dan tidak kepada anak-anaknya. Ketika itu, karena keasikannya dengan tempat itu. Dan tidaklah keluar ruh orang munafik sehingga dia telah melihat tempatnya di neraka. Lalu dia tidak lagi memandang anak-anaknya dan tidak pula kepada kedua orang tuanya, karena ketakutan pada tempat itu. Ditanyakanlah kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya orang mukmin dapat melihat tempatnya di surga dan orang munafik dapat melihat tempatnya di neraka?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk seindah-indahnya. Dia memiliki 124.000 buah sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 buah sayap hijau seperti sayap burung merak. Apabila dia membentangkan sebuah sayap dari sayap-sayap itu, maka memenuhi apa yang ada di langit dan bumi. Pada sebuah sayapnya sebelah kanan terlukis gambar surga dan apa saja yang ada di dalamnya, baik bidadari, gedung, tingkat, dan pelayanannya. Sedang pada sebuah sayapnya yang kiri terlukis gambar neraka dan apa saja yang ada di dalamnya, baik ular, kalajengking, tingkat-tingkatnya, dan malaikat Zabaniyah. Apabila ajal seseorang telah tiba, masuklah segolongan dari malaikat ke dalam urat-uratnya dan menekan ruhnya, mulai dari kedua telapak kakinya sampai kepada kedua lututnya. Keluarlah golongan malaikat itu, dan datanglah golongan malaikat yang kedua. Mereka pun menekan ruhnya, mulai dari kedua lututnya sampai ke perutnya. Keluarlah golongan malaikat itu, dan masuklah golongan malaikat ketiga. Mereka pun menekan ruhnya, mulai dari perutnya sampai ke dadanya. Keluarlah golongan malaikat itu, dan masuklah golongan keempat. Mereka pun menekan ruhnya, mulai dari dadanya sampai ke kerongkongannya. Saat itulah dia telah mengalami nazar. Jika dia seorang mukmin, maka malaikat Jibril alaihissalam membentangkan sayapnya yang sebelah kanan. Lalu orang mukmin itu melihat tempatnya di surga dan asyik dengan tempatnya itu, serta tidak memandang kedua orang tuanya dan tidak pula kepada anak-anaknya, karena asyik dengan tempatnya itu. Dan ditegakkannya pandangannya, matanya kepada tempat itu. Tetapi jika dia seorang munafik, maka malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang sebelah kiri. Lalu dia melihat tempatnya di neraka dan tidak memandang kepada kedua orang tuanya dan tidak pula kepada anak-anaknya, karena takut akan tempat itu. Ditegakkannya pandangan matanya kepada tempatnya itu. Maka beruntunglah orang yang kuburnya adalah suatu taman dari taman-taman surga, dan celakalah orang yang kuburnya adalah suatu lubang dari lubang-lubang neraka. Disebutkan dalam Al-Khabar bahwa apabila ruh itu berpisah dengan badan, maka diserulah 3 buah teriakan dari langit. "Hai cucu Adam, apakah engkau meninggalkan dunia, ataukah dunia meninggalkanmu? Apakah engkau telah mengumpulkan dunia,
atau dunia yang mengumpulkanmu? Apakah engkau telah membunuh dunia, ataukah dunia telah membunuhmu? Apabila dia diletakkan di atas tempat, dia dimandikan, disuruhkanlah 3 teriakan. Hai cucu Adam, manakah tubuhmu yang kuat itu? Dan apakah yang membuatmu lemah seperti itu? Di manakah lidahmu yang fasih itu? Dan apakah yang membuatmu diam? Di manakah telingamu yang dapat mendengar itu? Dan apakah yang membuatmu tuli? Di manakah kekasih-kekasihmu yang bersih itu? Dan apakah yang membuatmu gelisah? Apabila dia diletakkan dalam kain kafan, diserulah 3 teriakan dari langit. Hai cucu Adam, beruntunglah engkau jika ridha Allah menyertaimu, dan celakalah engkau jika kemurkaan Allah menyertaimu. Hai cucu Adam, beruntunglah engkau jika tempat kembalimu adalah surga, dan celakalah engkau jika tempat kembalimu adalah neraka. Hai cucu Adam, engkau akan pergi dalam perjalanan yang jauh dan dengan tanpa bekal, dan engkau pergi dari rumahmu dan tidak kembali ke sana untuk selama-lamanya, serta engkau menuju tempat yang penuh penderitaan. Apabila dia diangkat di atas usungan mayat, diserulah 3 teriakan dari langit. Hai cucu Adam, beruntunglah engkau jika amal perbuatanmu adalah baik. Beruntunglah engkau jika engkau telah bertaubat, dan beruntunglah engkau jika engkau orang yang taat kepada Allah. Dan apabila dia diletakkan untuk disolatkan, maka diserulah 3 kali teriakan dari langit. Hai cucu Adam, segala amal yang telah engkau kerjakan, engkau akan melihatnya saat ini. Jika amalmu baik, engkau akan melihat balasannya baik. Jika amalmu jahat, engkau pun akan melihat balasannya jahat. Apabila jenazah diletakkan di tepi kubur, diserukanlah 3 kali teriakan. Hai cucu Adam, apakah yang engkau buat bekal dari tempat ramai ke tempat sunyi ini? Apakah yang engkau bawa dari kekayaan menuju kemiskinan ini? Apakah yang engkau bawa dari tempat terang ke tempat kegelapan ini? Dan apabila dia diletakkan di liang lahatnya, diserulah 3 kali teriakan. Hai cucu Adam, engkau telah berada di atas punggungku dengan tertawa-tawa. Lalu akhirnya engkau berada dalam perutku dengan menangis. Engkau telah berada di atas punggungku dengan bergembira. Lalu akhirnya engkau berada dalam perutku dengan bersedih. Dan engkau telah berada di atas punggungku dengan berbicara. Lalu akhirnya engkau berada dalam perutku dengan diam. Lalu apabila manusia telah berangsur pulang meninggalkannya, berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Hai hambaku, tinggallah engkau sekarang sendirian, lagi terasing, dan mereka meninggalkanmu dalam kegelapan kubur, sedang engkau telah mendurhakaiku karena mereka. Aku memberi rahmat kepadamu dengan rahmat yang membuat manusia terkagum-kagum, dan aku lebih menyayangi kepadamu daripada seorang ibu kepada anaknya. Demikianlah dalam Daqaiqul Akbar. Peganglah teguh semua isi kandungannya dengan pertolongan Tuhan Maha Raja lagi Maha Pengampun. Tentu engkau menjadi kawan orang-orang baik di surga tempat keselamatan. Demikianlah hikayat Nabi Sulaiman alaihissalam
insya Allah menambah keyakinan terutama untuk diri saya sendiri dan saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.